Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya terkena dismonetisasi. Apakah channel saya harus mengejar syarat monetisasi lagi dari awal? Jawabannya tidak perlu. Selagi di channel kita masih memenuhi syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayangnya, itu channel kita bisa dimonetisasi lagi, tapi kita menunggu 3 bulan. Nah, tapi di sini ada sahabat kita langsung mengirimkan screenshotan, pertama email, dan yang kedua di bagian monetisasi. Di saat Abah melihat email, itu emailnya dia kontennya konten yang digunakan ulang. Dan ternyata masalahnya bukan hanya itu. Videonya terkena klaim hak cipta. Ya, klaim hak cipta itu bukan musik atau apa, tapi ini dari kontennya. Sudah pasti konten kita akan dihapus dan terkena teguran seperti ini ya. Kalau memang sudah konten kita dihapus, itu channel kita akan mendapatkan hukuman, dan ini karena konten yang diklaim oleh si pemilik video. Ingat, apabila kita terkena klaim itu ada dua kategori ya. Pertama, klaim hak cipta tentang musik. Mungkin kalau klaim hak cipta tentang musik itu kalau musiknya kita bisa bagi hasil, mungkin si pemilik musik pun tidak jadi mempermasalahkan. Tapi kalau konten kitanya atau video kitanya nih terkena klaim, itu bisa jadi si pemilik video akan melaporkan ke pihak YouTube, dan pihak YouTube akan menghapus konten kita sehingga channel kita akan terkena teguran pedoman komunitas klaim hak cipta, dan kita harus menunggu beberapa bulan ya. Dan di saat beliau mengirimkan screenshotan di bagian monetisasi, yang Abah herankan, kenapa kok pendapatan jam tayangnya malah turun jauh, sedangkan channel ini perasaan sudah lama dimonetisasi. Ini sisa jam tayangnya hanya 1000, mungkin 1500 lah. Berarti channel ini harus mengejar syarat monetisasi yang 4000 jam tayang. Itu mungkin biar nanti bisa mengajukan monetisasi, karena dikasih waktu 3 bulan. Ya mau tidak mau ya, apakah kita sanggup mengejar syarat monetisasi yang 4000 jam tayang untuk 3 bulan kita dapatkan? Meskipun 3 bulan kita belum bisa kita dapatkan, itu sampai kapanpun bisa kita mengajukan ulang monetisasi selagi belum tembus 4000 jam tayangnya. Kalau memang sudah tembus, itu kita bisa mengajukan ulang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok jam tayangnya bisa hilang jauh? Karena biasanya kalau channel kita terkena dismonetisasi, apalagi channel yang sudah lama, sudah pasti kan pendapatan jam tayang di channel kita itu mungkin sudah melebihi 4000 lah ya. Kalau memang channel masih baru mungkin bisa masuk akal, karena channel masih baru kan kita pendapatan jam tayangnya paling tinggi ya mungkin 5000 atau lebih. Tapi ini sudah lama channelnya, kok pendapatan jam tayangnya bisa hilang jauh? Ini bisa jadi ada beberapa faktor. Faktor pertama mungkin, yang pertama, beliau telah menghapus konten yang ternyata konten tersebut mendapatkan banyak penonton. Ya, ingat penyebab pertama nih, pendapatan jam tayang merosot jauh. Bisa jadi si pemilik channel tidak mengetahui di saat menghapus konten, dan ternyata konten tersebut sudah banyak penontonnya dan sudah banyak mendapatkan jam waktu tonton. Mungkin kalau yang tahu kan kita pasti takut ya menghapus konten, sedangkan konten tersebut sudah banyak viewer. Kalau yang tidak tahu, ini videonya bermasalah, kita hapus, sehingga pendapatan jam tayang di channelnya itu satu hari masih aman, tidak akan hilang, tapi kedua harinya bisa jadi langsung merosot ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa jadi channel ini mungkin bisa beli jam tayang ya, dan menurut YouTube ini pendapatan jam tayangnya terdeteksi spam. Tapi kalau memang tidak membeli, itu bisa jadi
pendapatan jam tayang kita itu ya dianggap spam oleh YouTube, sehingga pendapatan jam tayang kita itu dihapus, yang disisain hanya pendapatan yang betul-betul real. Itu ya, ingat. Jadi apabila kita tidak menghapus konten ataupun kita tidak membeli jam tayang tetapi jam tayang kita hilang, itu ya bisa jadi kita jam tayangnya terdeteksi spam. Nah, maka dari itu YouTube langsung membersihkan. Apabila di saat nanti sahabat semua nih, pendapatan jam tayangnya sudah bisa mencapai 4.000 jam tayang YouTube, apakah bisa dimonetisasi lagi? Jawabannya bisa dan tidak. Kenapa? Kalau memang kita bisa dimonetisasi selagi konten kita yang bermasalahnya sudah tidak ada. Ya, ingat, bisa dimonetisasi lagi selagi konten yang dianggap oleh YouTube itu konten yang digunakan ulang memang di channel kita sudah tidak ada. Itu bisa mengajukan monetisasi lagi dan kita bisa diterima. Kalau memang di jawaban yang kedua tidak bisa dimonetisasi, ya bisa jadi di channel kita masih ada konten yang bermasalah. Ingat, kita dikasih waktu 3 bulan ya. Apabila channel kita terkena dismonetisasi ya, dan ternyata kita sudah ajukan banding kita ditolak, kita kan dikasih waktu 3 bulan untuk memeriksa konten-konten kita ya. Di saat konten kita mungkin menurut kita ini konten original semua, tapi kenapa kok bisa terkena dismonetisasi? Bisa jadi di antara konten-konten yang dulu yang pernah kita upload, nah kita justru masih ada di galeri, lalu kita upload ulang. Kita tidak tahu, bukan disengaja tapi ya, ini tidak disengaja kita upload, yang mengakibatkan konten tersebut jadi ada 2. Nah itu yang ditakutkan ya. Jadi Abah sarankan di saat kita sudah upload itu konten yang ada di galeri, kalau memang sudah diupload aman, misalkan nih sudah aman, tidak ada masalah, lebih baik kita hapus biar kita tidak lupa. Apalagi kalau memang HP kita memorinya ya pas-pasan kayak HP Abah, kan sudah pasti di saat diupload langsung dihapus ya. Nah, di sahabat-sahabat semua, untuk saat ini memang sedang marak-maraknya channel-channel yang dismonetisasi, yang mungkin permasalahannya tidak tahu dari mana. Yang jelas kebanyakan yang terkena dismonetisasi konten digunakan ulang dan konten yang berulang. Sedangkan konten yang digunakan ulang kita semua sudah tahu. Konten yang sudah kita upload justru kita upload ulang ya, ataupun konten yang berulang, konten yang sudah banyak diupload oleh channel-channel lain justru kita upload ulang, sehingga konten tersebut berulang-ulang. Sini upload, channel ini upload lagi, channel sana lagi upload. Nah itu dianggap konten yang berulang. Nah yang jadi pertanyaan sampai saat ini Abah tidak mengerti, kenapa channel ini isi kontennya mungkin tentang, kalau nggak salah tentang musik dan ngevlog ya, tapi kok bisa terkena teguran pedoman komunitas klaim hak cipta. Biasanya kalau konten kita ambil kameranya dengan kamera HP sendiri itu tidak masalah, karena ya walaupun konten kita apa adanya, kalau hasil kita sendiri itu sebetulnya tidak akan ada yang mempermasalahkan, kecuali mungkin kita ambil video orang lain nih, walaupun hanya sedikit. Ingat, walaupun hanya sedikit kita ambil video orang lain dan ternyata di bagian dashboard channel, di channel yang sudah kita ambil videonya itu ada datanya, oh video saya ada yang ambil nih sekian. Nah mereka akan melaporkan ke pihak YouTube, dan pihak YouTube lah yang akan ambil tindakan kepada channel kita. Nah itu yang harus kita pahami ya. Jadi intinya buat sahabat-sahabat semua, jam tayang harus bisa kita tembuskan ya. Syukur-syukur kita 3 bulan bisa tembus, kalau tidak 3 bulan pun tidak masalah, selagi kita masih mengejar syarat monetisasi yang 4.000 jam tayang. Kalau memang sudah tembus 4.000 jam tayang, nanti akan muncul dengan sendirinya daftar ulang monetisasi. Semoga aja bisa bermanfaat ya. Jadi intinya buat sahabatku, tetap semangat dan tetap optimis.
berkarya. Semoga aja karya-karya kita aman ya, tidak ada masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.